Rabu. Pada tanggal 22 November 2023. Ya, Ibu Maya akan menjelaskan materi mengenai rantai makanan. Ya, sebelum melanjutkan pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu sebelum belajar. Silakan pimpin dulu baca doanya. Alvaro, silakan pimpin baca doanya. Marilah kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa dimulai. Selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apapun yang kita pelajari mendapatkan manfaat ya dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak coba dulu tengok temannya ke kanan dan ke kiri. Siapa yang tidak masuk? Dikurang dengan 2 berapa? 29 orang. Kita doakan yang sakit segera disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai rantai makanan. Ya, yang pertama kita akan mempelajari pengertian dari rantai makanan. Kemudian kita akan mempelajari contoh-contoh rantai makanan baik di darat, di laut, ya, ataukah di sungai. Kemudian nanti kita akan bermain games. Nama gamesnya adalah hand tok tok. Nanti Ibu jelasin bagaimana prosedur kita melaksanakannya. Ya, kali ini juga kita akan membaca literasi yang ada di buku kalian masing-masing. Silakan buka usianya di halaman 75. Silakan mengenai rantai makanan. Ya. Untuk first, yang pertama kali the first, ya, first reading dulu, mulai dari Afifah. Baca, silakan. Hubungan antar Yang lainnya disimak, kemudian Ibu akan sebentar ya Nak ya. Yang lainnya disimak, nanti Ibu akan tanya apa informasi yang telah dibaca oleh temannya. Oke, silakan. dan rantai makanan di lingkungan kita. 1. Rantai makanan. Rantai makanan merupakan sebuah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup yang disertai dengan perpindahan energi dengan urutan-urutan. Oke, stop. Tunggu, Afifah. Jadi informasi yang bisa kita ambil adalah apa? Siapa yang bisa? Sudahna, silakan. Silakan. Makanan merupakan sebuah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup. Oke, peristiwa makan dan dimakan dari makhluk hidup antar makhluk hidup. Nah, pernah nggak kalian lihat kucing makan tikus? Pernah? Iya, pernah. Kalau secara langsungnya ada kecoa yang dikejar-kejar oleh kucing? Pernah. Tikus dikejarnya juga. Siapa yang hobi nonton Tom and Jerry? Gimana? Betul, kembali dan teman-temannya begini.
organisme memangsa kelompok organisme lain. Kemudian organisme memangsa tersebut juga memiliki mangsa bagi kelompok organisme lainnya. Oke, stop. Jadi dia itu seperti rantai, tetap berkelanjutan. Tetap berkelanjutan dan juga tidak terputus. Sehingga akan selalu ada makhluk hidup seperti itu. Ya, makanya disebut sebagai kompetisi. Bagian bisa makan kenyang, kalau nggak bisa makan berarti dia kalah atau punah. Ya, itu juga nanti kita akan pelajari. Oke, next. Urutan dalam sebuah rantai makanan disebut trofik. Oke, stop. Urutan dari sebuah rantai makanan disebut apa? Trofik. Berapa? Apa tadi informasinya? Urutan dari rantai makanan disebut apa? Trofik. Trofik. Coba apa itu trofik, Rakandra? Apa itu trafik? Apa Ro, bantu? Urutan dalam sebuah rantai makanan. Nah, urutan dalam sebuah rantai makanan. Next, gizi. Informasi apa yang bisa kita ambil? Stop. Apa yang dapat diambil? Apa? Ya, produsen bisa membuat makanan sendiri untuk makhluk hidup yang lainnya, bukan untuk manusia. Contohnya manusia, Bu. Bisa masak manusia, Bu? Dia nyiapin, misalnya orang tuanya nyiapin nasi goreng untuk semuanya, anak-anaknya. Itu juga bisa menyediakan makanan, namanya bukan seperti itu. Menyediakan makanan untuk makhluk hidup lain. Apa tadi produsen? Nova, apa itu tadi? Produsen. Produsen yang mampu membuat makanannya sendiri. Ya, dia mampu membuat makanan sendiri. Next, bacanya. Naomi. Keberadaan tumbuhan tidak tergantung pada ketersediaan makanan tetapi keseimbangan alam. Stop. Keberadaan tumbuhan, artinya tumbuhan adalah sebagai produsen, penyedia makanan bagi seluruh makhluk hidup. Next. Stop. Trafik tingkat 2. Apa itu tadi, Iqbal? Organisme yang mendapatkan makanan secara langsung dari produsen. Ya, itu disebut apa? Ares, disebut apa, Res? Disebut apa tadi? Trafik tingkat kedua. Disebut apa? Konsumen. Oke? Next. Dari Raiza. Trofik tingkat 3 atau konsumen 2. Organisme yang mendapatkan makanan dari trofik tingkat 1 atau konsumen 1. Oke, stop. Informasi yang bisa diambil adalah trafik tingkat kedua. Artinya dia memakan trafik tingkat 1. Benarkah ya konsumen itu? Oke, salah satu contohnya adalah silakan apa? Silakan apa? Jadi hewan insektivora dan Insektivora adalah pemakan serangga dan
berdasarkan dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Nah, peraturannya seperti apa? Coba mundur 2 langkah, gerak. 1, 2. Oke. Nah, peraturannya adalah tidak ada yang berbicara atau bisikin jawabannya apa dengan teman-teman. Kemudian yang bekerja hanya tangan. Ketika tahu jawabannya langsung tulis aja. Dan kalau misalkan salah, tidak bisa menjawab, langsung ke belakang aja peraturannya. Ya. Kemudian untuk peraturannya ini kalian lihat, untuk yang pertama seperti ini. Ada genggam yang sebelah kanan dan juga yang kiri ada dibuka tangannya gini. Kemudian ada begini, kemudian begini. Yang kedua, barisan selanjutnya estafet. Kalau dia dari atas berarti selanjutnya dari bawah. Kalau dari bawah selanjutnya dari atas. Oke, seperti itu terus. Kalau dia salah berarti misalnya dia salah nih di sini bagian nomor 2. Gambar nomor 2 itu apa? Misalnya ada jamur. Jamur bentukan di rantai makanan nomor berapa? 5. Semua kelompok ada waktu 5 menit. Kalau lagunya udah habis artinya itu udah habis waktu kalian untuk menentukan ini. Kalau udah habis waktunya, pilih salah satu temannya untuk melengkapi ini. Siapa yang duluan dialah yang menang. Ya? Paham? Dicoba dulu. Oke? Ibu siapin lagunya, ada waktu 5 menit. Siapin musiknya dan kerjasama dengan baik. Mulai 3, 2, 1. Tulis rumput nomor 5. Jadi
sana rumput nomor 1, kemudian nomor 2 di sana apa itu? Tidak ada? Tidak ada, kosong. Kosong di sini tidak diisi. Nomor 3 ular, nomor 4 elang, nomor 5 ada jamur. Nah, kemudian yang kelompok ini, kelompok laki-laki mengisi yang pertama ada ini tanaman katanya 2 tikus, ya, 3 ular, 4 elang. Terakhir ada jamur. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah kelompok laki-laki. Ya, sekarang coba jelaskan apa yang kalian dapatkan. Tunjuk satu ketuanya Noval, silakan. Baiklah, di sini dipilih oleh Noval, ya, dan juga ada Reza yang dipilih oleh teman-temannya untuk menjelaskan hasil dari kerja kelompok mereka masing-masing. Kecepatan, ketepatan dari jawaban serta kejujuran serta bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Silakan. Pertama ada produsen yaitu tanaman, lalu kedua adalah tikus konsumen buah. Konsumen 2 tikus. Konsumen. Dijelaskan dulu apa dimakan apa gitu. Satu, tanaman. Tanaman dimakan tikus karena tikus konsumen 1. Ya. Tikus dimakan ular karena ular konsumen 2. Ular dimakan elang karena elang konsumen puncak, dan elang dimakan jamur karena Elang dimakan jamur Karena mati. Elang dimakan jamur. elang mati Diuraikan Ya, saat diuraikan. Ya, diuraikan. jamur Nanti oleh siapa? jamur Oleh jamur jamur. sebagai komposer. Oke, dekomposer atau pengurai. Sekarang boleh tanya ke kelompok perempuan. Kelompok perempuan bisa bantu apa jawabannya kalau yang ditunjuk tidak bisa. Nilai mereka ini adalah 100. Ya, laki-laki 100. Ketika kalian bisa jawab artinya bisa 80 poin. Karena mau membantu. Ayo. Dita, apa fungsi jamur? apa fungsi jamur? Maju Dita. Apa fungsi jamur? Ditanya oleh Raiza, apa fungsi jamur dalam rantai makanan yang ada pada gambar berikut ini? Fungsi jamur adalah untuk Menguraikan tulang yang sudah mati. Jadi fungsinya sebagai apa? Ada yang bisa bantu? Najma, silakan aku Dita. Silakan Najma. Naomi, dijelaskan ulang apa jawaban dari kedua temannya tadi? Ini Najma mau menjelaskan. Ya. Apa? fungsi jamur adalah menguraikan atau sebagai nama lainnya adalah dekomposer. Komposer, oke. Naomi, dijelaskan dari kedua temannya tadi. Bantu. Jadinya ada 80. Fungsi jamur adalah untuk menguraikan tulang yang sudah mati, atau jamur juga disebut dengan dekomposer atau pengurai. Oke, benar? Benar. Oke, tepuk tangan. Baiklah, itu yang sudah kita ambil manfaatnya dari games tadi. Gimana rasanya? Deg-degan per kelompok? Ya. Ternyata kelompok laki-laki, ya, banyak salahnya. Kenapa? Laki-laki banyak salahnya karena dia lebih cepat. Benar nggak? Aku Ya, ada banyak salahnya. Jadi tangannya kurang konsentrasi. Itu yang pertama kali diambil. Ya, yang kedua kerjasamanya yang bagus. Langsung komunikasi dengan teman-temannya. Ya, itu gini. Jawabannya ini. Paham? Oke, sekarang ada pertanyaan mengenai games ini. Nah, itu jelasin ulang mengenai rantai makanan yang sudah kita buat berdasarkan gambar dari games-games yang sudah kita bentuk. Yang pertama tadi itu ada tanaman atau rumput atau padi, ya. Di sini ada tikus yang memakannya sebagai konsumen 1, kemudian ada ular sebagai konsumen 2, kemudian elang ada konsumen 3, kemudian lalu ada jamur sebagai dekomposer. Tanaman dimakan tikus, tikus dimakan
dimakan, hewan ini dimakan ini. Fungsinya sebagai apa? Itu ya cara jawabnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Sekarang kita berdiri sini. Oke, baiklah. Jika tidak ada pertanyaan, ada yang berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Raise your hand and go ahead in front of the class. Apa? Konsumen satu dimakan oleh konsumen dua, konsumen dua dimakan oleh konsumen tiga, konsumen tiga dimakan oleh konsumen empat, dan seterusnya. Oke, good. Semangat, konsumen satu dimakan konsumen dua dimakan konsumen tiga dimakan konsumen empat, dan lain sebagainya. Konsumen puncak katanya. Ya, jadi siapa semuanya yang menjadi makanan itu? Ada yang bisa melengkapi, menyimpulkan pembelajaran kita? Naomi? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Oke, good. Proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Next. Urutan sebuah rantai makanan disebut trafik. Disebut dengan trafik urutannya. Next. Pertama adalah produsen. Produsen adalah penyedia atau yang memproduksi. Contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan menyediakan makanan untuk makhluk hidup yang lain. Oke, good. Yang kedua adalah konsumen satu. Konsumen satu adalah pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen dua. Pemakan konsumen satu. Lalu yang ketiga adalah predator atau konsumen puncak yang makan konsumen tiga. Dan konsumen puncak mati dan konsumen tiga diuraikan oleh bakteri atau jamur dan cacing tanah. Oke, good job. Aiza, silakan simpulkan dari beberapa yang sudah Asma ucapkan tadi. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Oke. Yang apa sebutin tadi? Kurang satu apa sebutin tadi? Apa yang dia kurang sebutin tadi? Tadi dia langsung ke konsumen satu. Produsen. Produsen. Oke. Ya, next produsen lanjut. Produsen menyiapkan makanan untuk konsumen satu Ya. untuk konsumen lalu konsumen satu memakan tumbuhan atau produsen dan konsumen satu dimakan oleh konsumen dua. Ya. Konsumen dua dimakan oleh konsumen tiga. Lalu konsumen tiga dimakan oleh konsumen puncak. Lalu konsumen puncak diuraikan konsumen puncak pada saat lagi diuraikan oleh komposer atau pengolai. Oke, bagus. Oke, good. Inilah pembelajaran yang dapat kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita akan lanjut mengenai simbiosis, ya, pada makhluk hidup. Ya, simbiosis artinya adalah ketergantungan nanti antar makhluk hidup. Oke, tepuk semangat. Ibu akhiri nomor kolami wa yasruh la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek kali ini saya mengajar mengenai rantai makanan. Instrumen yang digunakan dalam pembelajaran ini. Instrumen yang saya gunakan adalah soal tertulis, kemudian dibentuk dalam metode hand kelompok, di mana setiap kelompok itu mempunyai waktu untuk mengubah simbol-simbol tangan, dan di mana kalau
ketika kesalahan terhadap simbol langu itu, mereka akan mendapatkan soal berupa gambar-gambar dan menyusun rantai makanan yang sudah disediakan di papan tulis. Oke. Jadi dalam penilaiannya bagaimana? Penilaiannya berupa soal tertulis itu dinilai melalui kegiatan kelompok tersebut, karena ada satu kelompok, setiap kelompok itu memiliki waktu untuk menulis hasil dari rantai makanan yang sudah mereka bentuk berdasarkan durasi yang telah ditentukan. Penggunaan media ada? Ada, saya menggunakan media gambar seperti biasa, yaitu hasil print kemudian ditempel di papan tulis. Kondusifikah pembelajaran hari ini? Alhamdulillah untuk kondusif. Sejatinya karena memang mereka anak-anak, paling saya kesulitan mungkin mengatur barisan mereka di awal-awal. Tapi ketika sudah masuk di aturan dari games tersebut, mereka sangat manusia. Oke, baik, terima kasih.